Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsi Samarinda. Di berbagai daerah, kue ini memiliki nama yang berbeda. Ada yang menyebut kue celorot, kue dumbek, kue cocorot, dan beberapa nama lain menurut daerahnya. Oke bun, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan dulu pembungkusnya. Kita buat contongnya dulu. Gulung-gulung daun membentuk kerucut seperti ini. Lubang bagian atasnya kira-kira selebar 2 jari. Usahakan bagian runcing ujungnya tertutup rapat sehingga tidak bocor saat diisi adonan. Seperti ini ya caranya. Ukur bagian lubang atas menggunakan 2 jari. Supaya ukurannya sama, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika sudah, semat menggunakan lidi. Kerjakan hingga selesai. Lalu rapikan bagian atas dengan menggunakan gunting. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Tuang dalam wadah 200 gram gula pasir, 200 gram tepung beras. Kemudian tepung beras ini akan kita kurangi 2 sendok, lalu diganti dengan 2 sendok tepung tapioka. Penambahan tepung tapioka ini akan membuat kuenya terasa kenyal. Tapi kalau mau kuenya lembut, tidak perlu ditambahkan tapioka. Jadi cukup tepung beras saja. Sekarang tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan santan sebanyak 600 ml. Tambahkan secara bertahap. Aduk-aduk hingga tidak ada tepung yang mengerindil. Sambil terus ditambahkan santannya. Aduk hingga tepung tercampur rata dan gulanya larut. Jika tepung dan gula sudah larut, tambahkan sisa santan. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Saring adonan ke dalam wajan. Lalu nyalakan kompor. Gunakan api sedang. Kita akan masak adonan ini hingga mengental. Sementara itu jangan lupa didihkan air dalam dandang. Ini nanti untuk mengukus adonannya. Aduk-aduk terus adonan hingga adonan sedikit mengental. Dan ini prosesnya tidak lama ya, hanya sekitar 3-5 menit. Jangan sampai adonan terlalu menggumpal sehingga nanti sulit untuk dicetak. Perhatikan ini tepungnya sudah mulai agak menggumpal. Ini sebentar lagi akan kita angkat. Jika adonan sudah terlihat sedikit mengental dan sebagian kecil tepung sudah menggumpal, segera matikan kompornya. Lalu ini kita aduk lagi menggunakan whisk supaya tepung yang menggumpal terurai. Tapi walaupun ada gumpalan-gumpalan tepung yang tidak terurai, ini tidak akan berpengaruh apa-apa ya, nanti hasil kuenya tetap cantik. Adonan ini dimasak dulu supaya kental, tujuannya supaya tidak bocor saat dimasukkan ke dalam cetakan daun. Sebenarnya kalau mau langsung dituang ke dalam cetakan daun juga bisa, tapi biasanya rawan bocor, jadi lebih baik tepungnya dikentalkan dulu. Oke, ini sudah cukup. Kekentalannya sudah pas. Selanjutnya ini akan kita cetak. Kalau biasanya kue celorot menggunakan gula merah, kali ini saya membuatnya dengan menggunakan gula pasir. Karena saya ingin membuat kue celorot yang berwarna-warni, seperti warna pelangi. Tuang dalam wadah 250 ml adonan. Ini saya pakai gelas ukur ya. Abaikan gelas ukur saya yang sudah kusam ya bun. Ini adalah gelas ukur kesayangan yang sudah saya pakai bertahun-tahun. Tuang 2-3 tetes pewarna. Lalu aduk hingga rata.
Ini saya pakai merah cabai untuk lapisan pertama. Tuang adonan ke dalam cetakan setengah dulu ya. Boleh juga menuang dengan menggunakan sendok. Dan ini air di dandang sudah mendidih, ini akan kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita akan menambahkan lapisan kedua. Untuk lapisan kedua, ambil adonan sebanyak kira-kira 200 ml, lalu tambahkan pewarna makanan hijau, kemudian aduk rata. Oke, ini sudah 5 menit, kita tuangkan adonan selanjutnya atau lapisan kedua. Lalu tutup kembali dandangnya, kita kukus lagi selama 5 menit. Siapkan lagi adonan ketiga. Adonan ketiga saya beri warna kuning telur. Aduk-aduk lagi hingga rata. Setelah adonan kedua 5 menit dikukus, sekarang kita tambahkan lagi adonan ketiga, yaitu warna kuning telur. Isi hingga cetakan penuh. Lalu ini akan kita kukus lagi selama 10 menit. Oke, ini sudah 10 menit. Angkat dan dinginkan. Ini dia kue celorotnya sudah matang. Ini teksturnya lembut dan sedikit kenyal. Rasanya manis dan gurih. Ini enak banget. Ini juga cocok dinikmati dengan teh atau kopi. Dan cocok juga untuk ide jualan. Kalau mau pakai gula merah juga bisa ya bun. Karena di resep aslinya kita menggunakan gula merah. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya tentang resep masakan, kue-kue, dan tips bermanfaat lainnya di channel YouTube Muji Rahayu Samarinda. Jangan ragu untuk mencoba resepnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.